4 Rahasia Hidup Bahagia. Kami persembahkan untuk para pemuda Indonesia, dimanapun kalian berada. Kebahagiaan adalah hak semua orang. Kita semua ingin merasa baik, bahagia, dan benar-benar menikmati hidup kita setiap hari. Namun, perasaan senang, lega, dan puas ini tidak mudah didapat. Sebagian orang mungkin menemukan kesenangan dengan membeli barang-barang incaran, makan makanan kesukaan mereka, menghibur diri sendiri, atau berkumpul dengan teman-teman. Namun hal-hal tersebut hanya memberikan kesenangan jangka pendek, bukan kebahagiaan jangka panjang. Pernahkah kita bertanya, mengapa orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengejar kebahagiaan, namun ternyata arti dari kebahagiaan itu sulit dipahami? Pertanyaan ini rumit, tapi sebenarnya mempunyai jawaban yang sederhana. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita kejar di luar, benih kebahagiaan ada di dalam diri kita sendiri. Jika kita terus menetapkan standar bahagia adalah dengan kedatangan dan berdampingan dengan orang istimewa itu, mempunyai pekerjaan tertentu itu, jumlah saldo bank itu, mobil sport itu, liburan impian itu, atau banyak harta benda untuk menjadi bahagia, maka sebenarnya kita tengah menyia-nyiakan waktu yang berharga. Karena itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Atau, kita akui terus terang bahwa, ada kemungkinan hal itu terjadi dan ada kemungkinan hal itu sama sekali tidak akan terjadi. Jika terjadi, apakah kita akan benar-benar bahagia? Dan apabila sebaliknya, apakah kita tidak bisa hidup bahagia? Untuk mencapai dan mengalami kebahagiaan dalam hidup, yang harus kita lakukan adalah menggali lebih dalam dan mencari tahu apa yang membuat hidup kita bermakna, karena dari sanalah sukacita sejati akan datang. Berikut, setidaknya ada 4 cara mudah untuk membawa dan menjadikan hidup kita kepada kebahagiaan. Pertama, fokus pada pertumbuhan pribadi. Kalian merasa paling bahagia ketika kalian melakukan sesuatu yang berarti bagi diri kalian sendiri. Berusaha mempelajari hal-hal baru, membawa diri kalian ke tingkat berikutnya dan menjadi orang yang lebih baik. Pengembangan pribadi tidak hanya membangun kepercayaan diri tetapi juga membantu kalian mengatasi banyak ketakutan dan kekhawatiran tentang diri kalian sendiri. Jika kita bertumbuh, maka itu akan memperdalam kepercayaan diri dan memberikan dorongan besar pada harga diri kalian. Namun, tidak ada jalan pintas atau perbaikan cepat untuk pertumbuhan pribadi. Kalian harus meluangkan waktu dan mengerjakan diri sendiri secara konsisten. Buat rencana sistematis, dimulai dengan mengidentifikasi area kritis dalam hidup kalian yang perlu diperbaiki. Memahami apa yang perlu dilakukan dan apa yang harus dilakukan berdasarkan prioritas. Misalnya, kalian selalu takut jika tampil ke depan, sementara pekerjaan atau impian kalian adalah menjadi pembicara profesional, maka hal utama yang perlu kalian bangun adalah belajar bagaimana caranya menguasai dan menguatkan mental ketika berbicara di depan banyak orang. Bisa dengan belajar di public speaking school atau mencari mentor yang akan melatih kalian. Memperoleh kejelasan dan melihat gambaran akan berfungsi sebagai panduan untuk meningkatkan kehidupan. Kalian juga akan dapat menentukan hambatan dan tantangan yang mungkin datang sepanjang proses peningkatan diri, dan dengan demikian membuat diri kalian siap untuk mengatasinya. Kalian bertanggung jawab untuk mengeluarkan yang terbaik dari diri kalian dan memanfaatkan potensi kalian. Jadi, jika kalian ingin memperbaiki hidup dan mencari kebahagiaan, buatlah pilihan sadar dan berkomitmen untuk pertumbuhan pribadi. Ini akan membantu menjembatani kesenjangan antara diri kalian sekarang dan versi terbaik kalian, yang akan membuat kalian merasa sangat bahagia dan puas. Cara kedua adalah, dengan menjadi diri sendiri. Ini adalah keinginan alami manusia untuk bertindak dan mengekspresikan diri secara bebas. Namun, banyak orang menempatkan diri mereka dalam belenggu, ketika mereka terlalu membatasi apa yang harus mereka katakan dan bagaimana mereka harus bertindak, semuanya karena takut salah dan dihakimi oleh orang lain. Hidup kita adalah tentang kita, karenanya yang utama adalah melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia, tanpa mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan dan katakan. Jangan meremehkan diri sendiri, merendahkan diri sendiri, memudarkan warna kita sendiri, atau mengurangi cahaya kita, hanya untuk membuat orang lain merasa nyaman atau untuk membuat mereka senang. Jujurlah pada diri kalian sendiri dan banggalah dalam mengekspresikan diri. Biarkan diri kalian menjadi diri kalian sendiri,
ungkapkan pikiran, dan buat pilihan bebas yang selaras dengan tujuan hidup dan nilai inti kalian. Menjunjung tinggi diri sendiri, menjaga kesukaan dan ketidaksukaan kalian adalah bukti cinta terhadap diri sendiri. Tidak ada yang akan memberi kalian lebih banyak kebahagiaan daripada mengetahui bahwa kalian memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal yang menurut kalian tepat untuk diri kalian. Kami yakin, akan sangat istimewa ketika kalian bisa menjadi lebih kreatif dan produktif, saat kalian melakukan sesuatu yang berasal dari ruang otentik di dalam, menjalani diri sejati kalian. 3. Banggalah dengan perjalanan hidup kita sendiri. Kita semua pasti pernah mengalami saat-saat ketika kita menyesali kesalahan, membenci tindakan kita, menyalahkan diri sendiri karena pilihan yang buruk, dan menertawakan diri sendiri karena membuat keputusan yang ceroboh. Tetapi kebenaran hidup adalah bahwa apa yang pernah dilakukan, semua sudah berlalu. Saat ini, kita berada di tempat ini. Tidak ada jalan untuk kembali, membatalkan sesuatu, atau menebus kesalahan. Merenungkan masa lalu kalian dan merasa bersalah atau sengsara tentang apa yang kalian lakukan atau bagaimana kalian berperilaku, tidak akan membawa kalian kemana-mana. Itu hanya akan membuat kalian terjebak dan mencegah kalian menjalani kehidupan yang bahagia. Mengambil pendekatan positif dan mengubah cara kalian merenungkan hidup kalian dapat membuat perbedaan besar. Daripada mengingatkan diri sendiri tentang kebodohan masa lalu, jalani saja hidup kalian sekarang, lihat melalui kacamata positif dan tonjolkan pencapaian yang telah kalian raih sejauh ini. Ingatlah hari-hari ketika orang lain menghapus nama kalian, tetapi kalian tetap percaya pada diri sendiri dan melakukan lompatan keyakinan. Saat-saat kalian menemukan diri kalian dikelilingi oleh kesulitan dan bagaimana kalian berhasil melewatinya. Hidupkan kembali momen ketika kalian berdiri tegak menghadapi tantangan dan menguasai semuanya. Ada banyak contoh yang menunjukkan keberanian dan kekuatan batin kalian. Ya, kalian mungkin telah melakukan kesalahan, salah langkah, dan membuat penilaian yang salah. Tetapi kalian telah menyadari dan menerima kesalahan kalian, memperoleh pelajaran berharga darinya, dan sekarang jauh lebih bijaksana. Dan itu, patut dipuji. Tidak ada manusia yang menjalani kehidupan sempurna, kita hanya berusaha melakukan yang terbaik, dan dalam skema besar, itulah satu hal yang paling berarti. Jadi, berbahagialah dan banggalah dengan diri kalian, dan rayakan kehidupan yang telah kalian jalani sejauh ini. Cara keempat untuk bahagia adalah, berbagilah dengan orang lain. Sebagian besar kebahagiaan datang ke dalam hati ketika kita terhubung dengan orang lain. Memunculkan sisi diri kita yang lembut, pengertian, dan welas asih. Sudah menjadi fakta umum bahwa mereka yang memiliki rasa tulus dalam melayani orang lain dan memperoleh kegembiraan dengan menjangkau orang lain, terutama pada saat mereka membutuhkan, maka mereka akan merasa sebagai manusia yang lebih berguna. Membantu orang lain tidak selalu berarti memberikan uang atau menginvestasikan waktu kalian yang berharga. Pemikiran, keinginan, dan kemauan untuk memberi nilai tambah kepada orang lain dan membuktikannya itulah yang penting. Berikan diri kalian dengan cara apapun, dengan melakukan tindakan kebaikan, misalnya sikap yang membantu, kata-kata yang menghibur, mendengarkan dengan sabar, menasihati dengan bijak, bantuan tepat waktu, atau menjadi sukarelawan kemanusiaan. Kemungkinannya tidak terbatas, kalian bisa menyesuaikannya. Mengembangkan pola pikir untuk melayani orang lain dan meluangkan waktu untuk membantu mereka akan membuat kita merasa baik dan berharga. Ini juga akan sangat membantu dalam memperkuat hubungan kita dengan orang lain dan membantu menciptakan dunia yang lebih baik dan penuh kasih. Bahagiakan orang lain, maka kita juga akan bahagia.